pendidikanlah yang mengubah, pendidikanlah yang menaikkan kesempatan itu. Nah, di mana letak infrastruktur pendidikan? Infrastruktur pendidikan, kalau pendidikan itu dianggap jalan, maka infrastruktur pendidikan itu aspalnya yang menghaluskannya. Nih, saya berikan penjelasan analoginya. Kalau ada jalan, tapi jalannya terjal, jalannya berbatu, jalannya penuh dengan hambatan, okay? Maka hanya mereka yang kuat yang bisa melewati jalan itu. Kuat secara apa? Kuat secara ekonomi, kuat secara sumber daya, dia yang bisa melewati jalan itu. Ini kalau jalan Kaliurang itu terjal, mendaki sampai ke atas sana, sebutlah dari Pakem naik ke atas itu mulai mendaki, maka hanya orang-orang yang terlatih dan punya sumber daya yang bisa menaikinya. Tapi kalau di situ dibuat jalan yang halus, yang rata, maka siapa saja akan bisa mendaki jalan itu. Itulah infrastruktur. Infrastruktur mensetarakan kesempatan. Sekarang bayangkan, sekalian, kalau lulus SMA itu jumlahnya 3,7, 3,8 juta lulus SMA. Pertanyaannya, ini buat teman-teman semua di sini yang sudah pada kuliah, ini kan termasuk lulusan 3,7 juta kan? Ini lulus SMA semua di sini. Memastikan saja. Kalau UGM-nya belum lulus jelas, tapi insya Allah nanti dapat ijazah. Kalau lulus. Nah, teman-teman, 3,8, 3,7, 3,8 masuk SMA. Yang masuk SD berapa? Datanya sekitar 5, ada yang menyebut 5,5, 5,6 karena data statistiknya tidak konsisten satu sama lain. Sebutlah 5,5 biar gampang hitungnya. Masuk 5,5 SD kelas 1, lulus SMA 3,7. Jadi yang hilang di jalan berapa, teman-teman? Dulu tes masuk kan di sini. Jadi kalau 5,5 kurangi 3,8 lah. Jadi berapa? 1,7. 1,7 juta pernah SD kelas 1, tidak pernah SMA kelas 3 per tahun. Kalau itu dibiarkan berjalan tiap tahun, maka dalam 10 tahun ada 17 juta anak-anak kita yang pernah SD, tidak pernah SMA. Ini dari yang SMA 3,8 tadi, yang lulus kuliah 1,8 juta. Jadi bentuknya seperti piramid, saudara sekalian. SD-nya banyak, SMP makin sedikit, SMA makin, kuliah makin sedikit. Nah, ini harus dibereskan dengan infrastruktur pendidikan dari yang bentuknya piramid dibuat tegak lurus. Jumlah bangku SD harus sama dengan bangku SMP. Bangku SMP harus sama dengan bangku SMA, SMK, sehingga setiap anak masuk kelas 1, orang tuanya yakin dia bisa selesai kelas 12. Ini yang dibutuhkan di negeri ini. Bila itu dikerjakan, maka insya Allah kualitas manusia kita akan bisa menjadi kualitas yang setara dan kompetitif dengan bangsa-bangsa lain di Indonesia. Kuncinya di situ, teman-teman sekalian. Nah, inilah tantangan yang kita miliki, dan itu semua membutuhkan keseriusan. Tidak bisa dikerjakan sendirian. Untuk ini bisa dikerjakan, harus ada kemauan melihat pendidikan sebagai investasi. Pengeluaran untuk pendidikan jangan dipandang sebagai biaya. Kalau dipandang sebagai biaya, maka dia mudah dipotong, mudah dikurangi, karena pengurangan biaya.
biaya. Kalau investasi, sesuatu yang dikeluarkan yang nanti akan memberikan hasil. Jadi kalau kita ngurangin investasi, ya besok juga hasilnya akan berkurang. Karena itu pandangin sebagai investasi. Dalam situasi apapun, kualitas manusia harus nomor satu di dalam alokasi pembiayaan dari Republik ini. Karena masa depan kita ditentukan itu. Nah, tapi pendidikan itu panjang, prosesnya panjang. Dalam politik seringkali pengambil keputusan inginnya membuat hal yang bisa difoto untuk pemilu berikutnya. Iya, inginnya dikerjakan cepat, sesegera mungkin, segera peletakan pertama, segera peresmian, supaya pada saat siklus pemilu berikutnya bisa ditunjukkan hasilnya. Dan itu memang boleh-boleh saja, tidak ada yang salah dengan itu. Kan memang kebijakan mau ditunjukkan pada publik, bukan? Tapi untuk urusan pembangunan manusia, waktunya tidak bisa 5 tahunan. Tidak bisa. Kalau ekonomi, infrastruktur bisa. Bikin jembatan 1 tahun selesai, bikin gedung 1,5 tahun selesai, gelanggang mahasiswa itu cepat selesai. Pangling soalnya, gelap juga ya di situ. Iya, saya pas lewat situ, UGM kok gelap ya gitu. Awas loh kalau jadi hashtag UGM gelap. Iya. Padahal dulu di sini tuh cerah-cerah semuanya. Dulu warnanya oranye, bata. Dulu. Nah, membangun itu cepat. Membangun bandara cepat. Yang agak lama itu bangun ibu kota. Tapi sebetulnya kalau bicara infrastruktur mesti cepat, ekonomi pun cepat. Teman-teman sekalian, ada tahu namanya World Economic Forum? Tahu ya? Lokasinya di mana itu? Amrik. Bagus sih berani ngomong, salah tapi. Lokasinya di mana? Davos, Swiss. World Economic Forum itu dilakukan setiap kapan? Setiap tahun, setiap bulan Januari. World Economic Forum. Pemimpin-pemimpin seluruh dunia usaha, dunia pemerintahan kumpul. Di situ mereka membahas apa yang akan menjadi rencana 1 tahun ini. Kan itu selalu dikerjakan di bulan Januari. Kalau organisasi namanya rapat, pada kumpul tuh cerita tren terbaru ini, langkahnya ini, fiskalnya ini, moneternya ini, itu cerita tuh situ. Berkumpullah semua di situ, tukar pikiran, tukar pandangan setiap tahun. Kalau World Education Forum tiap 15 tahun sekali. World Economic Forum setiap tahun, World Education Forum tiap 15 tahun. Jadi World Education Forum yang terakhir tahun 2015. Sebelumnya tahun 2000, sebelumnya tahun 85, sebelumnya tahun 70. Coba bayangkan, 70, 85, 2000, 2015. Dalam waktu 45 tahun baru kali. Setiap 15 baru ada lagi tahun 2030. Setiap mengambil keputusan ditunggu 15 tahun hasilnya. Itulah sebabnya kalau kita bicara tentang infrastruktur pendidikan,
maka jangan harap dia muncul dalam statistik besok. Bahwa dikerjakan hari ini, maka akan muncul manusia-manusia luar biasa sebelum pemilu besok. Ini nggak ada. Tidak bisa. Kita akan bertahan dalam waktu yang panjang. Saya kebetulan ikut di dalam World Education Forum 2015. Waktu itu masih ikut bikin kesepakatan, ikut bikin kesepakatan, pulang reshuffle. Untung reshuffle. Pas, jadi salah satu kesepakatan terpentingnya, teman-teman, salah satu kesepakatan terpenting adalah PAUD universal. Setiap anak minimal dapat 1 tahun pendidikan pra-SD. Itu salah satu kesepakatan. Dan Indonesia termasuk yang tanda tangan. Menterinya Anies Baswedan. Iya. Jadi waktu itu saya dorong untuk PAUD untuk didorong di mana-mana. Bagian dari komitmen kita untuk mengubah dunia, bahwa seluruh dunia akan ketemu lagi 2030 lapor. Tiap negara lapor tuh nanti berapa capaiannya, harusnya udah universal. Nah, karena pindah posisi, jadi saya kerjakannya di Jakarta. Dan di Jakarta sekarang alhamdulillah 1 anak dapat kesempatan 1 tahun untuk PAUD sebelum masuk SD. Dan jawab PAUD. Karena pendidikan PAUD ini yang paling penting, saudara sekalian. Jadi kalau bicara infrastruktur pendidikan, tadi saya ceritakan, ini perlu ditegakkan. Betul ya, piramidnya itu tegak. Jangan lupa, sebelumnya ada pendidikan PAUD. Dan PAUD ini, itu pendidikan yang terpenting. Pendidikan pra-SD itu pendidikan yang terpenting. Walaupun sekarang sudah masuk fakultas dan jurusan yang sangat susah seleksinya, lebih penting pendidikan PAUD. Beberapa hari yang lalu saya menghadiri acara peresmian Masjid Al-Agim. Pas peresmian itu Al-Agim, kita ada semacam ngobrol lah. Dan Agim bilang begini, Pak Anies, pendidikan itu penting sekali. Tapi kenapa udah pendidikan sampai tinggi-tinggi masih korup? Ada yang cerita soal oplosan, ada yang apa lagi? Apa?